Halo Palkomstar, kembali bertemu bersama saya Eka Prasetya Adi Sugara pada materi desain objek tiga dimensi. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang objek curve. Ya, lalu kita awali dengan topik struktur objek curve. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang objek mesh, ya, di mana objek mesh merupakan objek geometri pada aplikasi Blender. Sementara objek curve ini merupakan objek yang dibentuk dari kurva. Ya, jadi dengan kata lain bukan merupakan objek geometri. Ya, jadi objek curve ini merupakan objek yang kita buat dengan garis, titik dan juga dengan tanpa melibatkan bidang gitu ya. Jadi tanpa melibatkan objek geometri. Nah, lalu struktur objek curve di Blender itu ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan Bezier. Bezier sendiri nanti ada 2 macam ya, ada Bezier curve dan ada Bezier circle. Ya, jadi Bezier curve ini adalah sebuah objek yang berupa curve, yang berupa kurva atau garis, di mana untuk Bezier curve sendiri dia berbentuk terbuka. Ya, jadi dia berbentuk garis yang terbuka. Sementara Bezier circle ini dia garis tetapi dia berbentuk lingkaran, ya, atau dengan kata lain dia merupakan kurva yang tertutup. Ya. Lalu jenis kedua disebut dengan NURBS, ya. Jadi NURBS ini merupakan singkatan dari non uniform, ya, non uniform. Saya lupa kepanjangannya ya. Rational basis spline kalau tidak salah ya. Non uniform rational basis spline. Ya, itu juga terdiri dari NURBS curve dan juga NURBS circle. Pembahasan lebih lanjut tentang NURBS nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya, pertemuan lainnya. Lalu yang ketiga disebut dengan path ya, atau untuk membuat jalur. Oke, kita lihat Bezier curve dan Bezier circle digunakan seperti ketika kita menggambar dengan pen tool atau menggunakan Bezier pada aplikasi pengolah vektor. Ya, jadi yang namanya Bezier curve itu seperti ini contohnya. Ya, jadi kalau untuk Bezier curve dia membentuk sebuah garis di mana terdapat titik-titik kontrol di situ ya, yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita edit agar arahnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, sementara untuk Bezier circle sendiri sama, hanya saja kurvanya tidak terbuka seperti ini. Ya, jadi kalau Bezier curve dia terbuka, untuk Bezier circle nanti dia sifatnya tertutup seperti lingkaran. Ya, contoh objek yang bisa kita buat dengan curve atau circle itu adalah objek kabel listrik seperti ini. Ya, jadi ini dibuat dengan memanfaatkan Bezier curve. Nah, untuk NURBS sendiri ini singkatan dari non uniform rational basis spline ya. Jadi pada dasarnya NURBS ini menggunakan titik-titik pengeditan yang mempengaruhi bentuk curve atau permukaan seperti kita menggunakan magnet. Ya, jadi ketika kita ingin membentuk sebuah objek botol misalnya seperti ini, maka objek NURBS itu adalah objek yang membentuk bagian luarnya. Ya, jadi seperti kita membuat bingkainya terlebih dahulu, ya, atau kita membuat wireframe-nya. Maka nanti baru objeknya akan dibentuk berdasarkan bingkai-bingkai yang sudah kita susun. Ya, jadi seperti ini contohnya. Jadi kita membuat seperti blueprint ya, atau kita membuat bingkainya, lalu nanti objek tersebut akan diberikan permukaan sehingga membentuk objek yang kita inginkan ya. Ya, lalu bagaimana cara mengedit objek curve? Karena objek curve ini merupakan sebuah kurva atau sebuah garis, tentu dia memiliki titik-titik pengeditan ya. Nah, modifikasi objek curve itu kita bisa menggunakan titik-titik kontrol, tentu dengan terlebih dahulu merubah dari object mode ke edit mode ya. Jadi sama seperti ketika kita bekerja dengan object mesh, kita harus terlebih dahulu mengubah dari object mode ke edit mode, lalu masing-masing curve nantinya kita akan dapat mengendalikan titik-titik kontrolnya ya, atau control point-nya di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan shortcut yang sama seperti di object mesh, yaitu kita bisa menekan E untuk mengextrude. Kita juga bisa menekan W untuk menambahkan titik baru, atau kita pilih subdivide ya,
Untuk yang baru itu kita klik kanan pilih subdivide ya. Atau kita juga bisa menekan X untuk menghapus. Ya, jadi sama seperti object mesh. Lalu untuk tipe titik control atau tipe handle yang bisa kita pilih itu ada 4. Ya, yang pertama ini align. Ya, align itu ketika saya rubah salah satu titik yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri akan ikut menyesuaikan ya. Jadi dia antara titik kanan dan titik kiri saling mempengaruhi. Ya, untuk auto ya sifatnya seperti ini ya. Jadi kurang lebih mirip dengan align ya auto itu. Ya, jadi kanan dan kiri dia akan saling mempengaruhi. Yang ketiga free ya. Contohnya adalah gambar nomor 3, ini tipe handle free di mana antara titik kontrol kanan dan titik kontrol kiri itu saling independen ya, saling terpisah. Jadi ketika saya rubah yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak akan ikut terpengaruh. Jadi masing-masing titik kontrol itu harus kita rubah ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Ya. Yang terakhir vektor, ini seperti dicontohkan gambar 4. Jadi vektor ini seperti free tetapi dia sifatnya membentuk sudut lancip. Ya, jadi ketika kita menekan vektor, memilih vektor, maka kita akan mendapatkan bentuk sumbu siku yang lancip seperti ini. Nah, untuk mengubah tipe handle kita bisa menekan shortcut tombol V ya pada keyboard. Jadi tombol V ini digunakan untuk mengubah titik handle. Kalau secara default biasanya dia masuk ke dalam auto atau align. Sementara kalau kita tekan V kita bisa memilih yang free atau yang vektor. Nah, untuk topik selanjutnya latihan pemodelan logo Blender. Ini kita akan praktek secara langsung ya. Nah, pada latihan kali ini kita akan membuat objek Blender ya, logo Blender. Oke, silakan buka Blender. Yang saya gunakan adalah Blender versi 2.82 ya. Ini tampilan defaultnya. Langsung saja saya hapus dulu untuk objek cube-nya. Lalu atur view ya, itu dari viewport kita akan ambil dari tampilan atas ya, top. Oke. Lalu saya akan buat sebuah objek baru ya, add image background ya. Jadi kita akan menggunakan logo Blender yang sudah ada sebagai referensi ya. Cari dulu ya. Oke, ini logo Blender yang akan kita buat ya. Saya atur dulu posisinya ya biar di tengah gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, agar tidak mengganggu ya, kita kunci dulu ya posisi backgroundnya ya. Jadi agar tidak terseleksi secara tidak sengaja, ini saya matikan ya, disable selection ya, jadi tidak bisa diseleksi. Oke, kita buat sebuah objek baru ya dari objek curve. Karena dia berbentuk lingkaran, maka kita akan buat dari objek curve circle ya. Lalu scale ya, posisi ya, bisa juga Anda scale pakai shortcut S ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, lalu buat 2 buah lingkaran lagi ya. Untuk yang saya salah ya. Kita buat dari yang kecil dulu ya. Oke, yang kecil dulu. Oke, saya duplikat. Pakai Shift D ya. Klik kanan. Lalu kita scale lagi. Ya. Oke. Untuk cara berikutnya sama. Tekan Shift D, klik kanan, lalu tekan S, di scale lagi ya.
sehingga kita memiliki 3 buah objek Bezier circle ya, yang lingkaran biru, lingkaran kuning bagian dalam, dan juga ada lingkaran yang di luar. Karena berbentuk seperti ini, tentu kita harus mengedit lingkaran yang Bezier circle 002 ya. Oke. Kita masuk ke edit mode ya. Oke, lalu kita akan mengatur ulang posisi ya. Anda gunakan move ya untuk memindahkan atau memposisikan sesuai dengan posisi titik-titiknya ya. Oke. Ya. Ini juga kita posisikan dulu di ya, kira-kira di situ. Juga sama. Oke. Kalau dirasakan sudah tepat, kita akan menambahkan beberapa titik ya. Jadi antara titik ini dan titik ini ya. Klik titik ini, tahan shift. Klik titik kedua, klik kanan, Anda klik subdivide. Ya, maka kita akan punya satu buah titik bantu lagi. Ya. Oke. Lalu klik kanan lagi. Kita akan ngerubah posisinya, tipenya ya. Langsung saja tekan V ya. Tekan V, pilih vektor. Ya. Sehingga bentuknya menjadi lebih mudah untuk dikendalikan ya, seperti ini. Jadi titik jenis vektor itu adalah titiknya kita bisa ngatur secara bebas ya. Jadi tidak tergantung antara kanan dan kiri gitu ya. Jadi kalau yang kanan saya gerubah, yang kiri nggak ikut terpengaruh gitu ya. Jadi dia bisa kita buat dengan bebas. Oke. Ya. Ulangin lagi ya. Klik kanan, subdivide. Jadi dua-dua titiknya harus diseleksi dulu, baru kita bisa menambahkan titik bantunya. Oke, yang sebelah sini kita geser ke sini. Ya. Oke, klik titik ini, tahan shift, klik titik satunya, sama, kita subdivide lagi. Oke, yang ininya diarahkan ke sana. Oke. Jadi memang kita akan menambahkan banyak titik ya, sesuai dengan bentuk objeknya ya. Ya. Jadi semakin bentuknya semakin rumit, maka tentu titik yang kita tambahkan semakin banyak. Oke. Ya. Jadi harus hati-hati memilih atau menseleksi titiknya ya. Karena ada yang namanya titik biasa, ada yang titik handle ya. Nah, ini titik biasa ya. Ini titik handle-nya. Jadi setiap titik itu ada 2 titik handle ya yang bisa kita kendalikan. Ya, oke. Ya, klik kanan lagi, subdivide lagi. Ya, untuk yang titik ini. Oke. Oke, yang terakhir. Ya. Ya, satu lagi ya. Oke. Ya, jadi ini yang terakhir, penambahan titiknya. Oke.
Ups. Kalau salah di undo ya, pakai Ctrl Z ya. Oke, untuk sementara saya kira ini sudah cukup ya, sudah cukup baik ya. Kita tinggal memposisikan beberapa titik yang kurang pas. Oke, saya kira ini sudah cukup ya. Hati-hati menseleksinya. Oke. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita bisa lanjutkan ya. Oke, dikit lagi. Oke, nggak harus tepat ya. Jadi ini gambar referensinya sebagai gambaran. Jadi mungkin tidak terlalu sama persis. Oke, kalau sudah, kita akan kembali ke objek mode. Ya, agar tidak mengganggu, kita atur dulu gambar referensi ya. Ya, kita bisa hidden ya, atau kita juga bisa atur nilai opacity-nya ya. Ya, jadi Anda bisa atur opacity-nya ya, atau kalau sudah nggak dirasa perlu lagi, tinggal kita hidden aja gitu ya. Jadi nggak usah digunakan ya. Oke. Dan sekarang kita memiliki 3 buah objek ya. Nah, karena objeknya tadi seperti ini ya, jadi objek pertama terpisah dengan 2 objek yang lain, maka untuk objek yang Bezier Circle 1 dan 2, kita akan seleksi dua-duanya ya, tahan shift ya. Lalu kita akan pilih opsi objek, ada menu join ya, atau Ctrl J ya, sehingga kedua objek menjadi satu objek. Yang ini memang satu objek sendiri yang terpisah. Oke. Langkah terakhir, kita akan memberikan ketebalan ya. Jadi kita pergi ke objek data properties ya, klik di 2D ya, lalu kita akan lihat ini ya, fill modenya kita isi dengan bold ya. Sebaliknya yang ini juga ya, garis yang berikutnya 2D ya, kita isi dengan bold ya. Oke, ini sudah jadi ya. Kita tinggal memberikan efek ketebalan ya. Jadi ketebalannya itu bisa kita isi dari geometri, itu ada namanya extrude ya, extrude ya. Di sini juga sama, kita bisa extrude ya. Lalu agar sedikit tidak tajam ya, tepinya kita isi dengan bevel ya, kecil aja ya. Ya, ini juga sama ya. Oke, seperti ini. Dan kita bisa berikan material agar dia jadi pewarna ya. Oke, klik yang ini ya, render view-nya, biar menampilkan materialnya ya. Oke, saya kira seperti ini gitu ya. Oke.
Ya. Jadi kita sudah berhasil membuat logo Blender. Ya, jika perlu ditambah teks, ya kita bisa menambahkan objek. Ya, add new object. Anda bisa tambahkan teks. Ya, ya dengan masuk ke edit mode. Ya, kita ketik Blender gitu ya. Oke, geser ke samping gitu ya. Ya. Lalu dengan cara yang sama kita bisa berikan efek agar lebih tebal. Ya, kita kasih depth. Bevelnya tipis saja ya. Extrude-nya yang agak besar. Ya. Oke, saya kira seperti ini. Itu ya. Oke. Jadi ini tampilan rendernya. Ya, dengan cara yang sama Anda juga bisa berikan material untuk objek Blendernya. Itu ya. Oke, misalnya seperti itu. Ya. Kita ganti dari if ke cycles gitu ya, sehingga lebih baik. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Kita sudah berhasil membuat logo Blender.